Halo sahabat galeri, perkenalkan nama saya Ayu Kartika dari Galeri Investasi Universitas Gunadarma. Di video kali ini, saya akan membahas saham favorit saya yaitu saham dari PT Bank Sentral Asia Tbk atau dengan kode saham BBCA. Yuk disimak. PT Bank Sentral Asia Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di sektor perbankan. BCA didirikan di Indonesia pada tanggal 10 Agustus tahun 1955 dan mulai beroperasi di sektor perbankan pada tanggal 12 Oktober tahun 1956 yang berkantor pusat di Jakarta, Indonesia. Pada tanggal 11 Mei tahun 2000, BCA memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam LK untuk melakukan penawaran umum saham perdana BCA atau yang disebut dengan IPO sebanyak 662.400.000 lembar saham. Dengan harga penawaran umum adalah 1.400 per saham dan nilai nominalnya adalah Rp500. Penawaran umum ini dicatatkan di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tanggal 31 Mei tahun 2000. BCA merupakan salah satu bank swasta terbesar di Indonesia. Tercatat pada tanggal 31 Desember tahun 2020, BCA mengoperasikan sebanyak 1.248 kantor dan 17.623 mesin teller otomatis. Nah, sekarang kalian pasti penasaran kan produk dan layanan apa aja yang ditawarkan oleh Bank BCA ini? Berikut adalah produk dan layanan yang ditawarkan oleh Bank BCA. Di antaranya adalah produk simpanan, layanan transaksi perbankan, perbankan elektronik, layanan cash management, dan sebagainya. PT Bank Sentral Asia Tbk juga memiliki anak perusahaan loh. Ada 9 anak perusahaan dari BCA. Di antaranya adalah PT BCA Finance, BCA Finance Limited, PT Bank BCA Syariah, PT BCA Sekuritas, dan sebagainya. Sekarang kita akan melihat kinerja keuangan dari BCA. Dilihat dari total aset, kredit bruto, dana pihak ketiga, dan total ekuitas itu cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Bisa kita lihat total aset perusahaan meningkat dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Total aset BCA pada akhir tahun 2020 sudah mencapai 1.075,6 triliun, tumbuh sebesar 17% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019. Selanjutnya, dari sisi kredit bruto, di akhir tahun 2020, kredit bruto dicatatkan menurun 2,1% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan cerminan dari kondisi ekonomi pada tahun 2020. Namun, dari sisi pendanaan, BCA berhasil mencatat kinerja keuangan yang solid. Dicatat bahwa dana pihak ketiga itu meningkat sebesar 19,4% year on year pada tahun 2020. Kemudian dari total ekuitas BCA juga di tahun 2020 itu meningkat sebesar 6,1%. Peningkatan ini memperkuat permodalan dari Bank BCA. Selanjutnya kita lihat dari sisi pendapatan dan laba bersih. Dilihat bahwa pendapatan BCA itu mengalami peningkatan tiap tahunnya. Begitupun dengan laba bersihnya. Namun di sini laba bersih pada tahun 2020 mengalami penurunan. Dicatat bahwa laba bersih BCA mengalami penurunan di tahun 2020 sebesar 5%. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan dari beban cadangan kredit untuk mengantisipasi resiko penurunan kualitas kredit. Meskipun mengalami penurunan, BCA berhasil untuk membukukan laba bersih di tengah tantangan ekonomi sebagai dampak dari pandemi. Nah, sekarang kita akan membandingkan rasio dari BCA dalam TTM atau 12 trailing month dengan rasio industrinya. Dari rasio ROE, BCA memiliki ROE lebih kecil dibandingkan dengan industrinya. Namun di sini untuk rasio OPM dan NPM BCA berada di atas rasio industrinya, yang berarti perusahaan mampu untuk menghasilkan laba lebih besar dari industrinya. Kemudian dilihat dari PER-nya, PER BCA berada di atas rata-rata industri, yang menunjukkan bahwa saham BCA sedang overvalue atau sedang mahal. Dari sisi DIR, perusahaan memiliki rasio DIR yang lebih kecil dibandingkan industrinya. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu untuk melunasi kewajiban jangka panjang dari modalnya lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang bergerak di industri sejenis. Kemudian, dari sisi dividen yield, BCA tergolong rutin dalam membagikan dividennya, walaupun di sini dividen yield-nya lebih kecil dari industrinya. Alasan saya memilih saham BCA ini adalah karena yang pertama,
BCA memiliki kinerja keuangan yang baik. Tercatat bahwa dari perusahaan itu sudah lebih kecil dari industrinya, dan rasio-rasio keuangan sebagian besar mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kemudian yang kedua, BCA mempertahankan posisinya sebagai bank terkemuka di Indonesia. Dan yang ketiga, saham BCA merupakan saham yang masuk ke dalam indeks LQ45. Disclaimer on, video ini bukan untuk rekomendasi saham ya. Video ini hanya ulasan saham favorit saya. Sekian dari saya, terima kasih. Yudha Bung Saham, salam investasi.